Iran tidak sedang berteriak perang, dan justru itu yang membuat banyak pihak mulai khawatir. Di saat dunia memperhatikan negosiasi nuklir yang macet dan tekanan ekonomi yang semakin berat, Iran memilih jalur berbeda, meningkatkan kesiapan militernya secara diam-diam, tanpa parade, tanpa pidato, dan tanpa peringatan terbuka. Namun pola pergerakannya cukup jelas bagi mereka yang memantaunya. Laporan dari Reuters dan Axios menyebut bahwa aktivitas rudal dan pertahanan Iran meningkat signifikan di akhir 2025. Bagi Israel, ini bukan rutinitas. Bagi Amerika Serikat, ini bukan sekadar latihan. Ini adalah sinyal bahwa Iran sedang menata ulang kekuatan, bukan untuk hari ini, tapi untuk skenario berikutnya. Dalam geopolitik, negara yang benar-benar bersiap jarang mengumumkan niatnya. Mereka menyiapkan opsi, menguji batas lawan, dan menunggu momen ketika kesalahan kecil bisa memicu eskalasi besar. Dalam video ini, kita akan membedah apa yang sebenarnya sedang dilakukan Iran saat ini, mengapa langkah ini membuat kawasan Timur Tengah kembali tegang, dan apakah dunia sedang bergerak lebih dekat ke konflik yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Apa yang baru terjadi di Iran? Sejak konflik singkat pertengahan 2025, banyak pihak memperkirakan Iran akan menurunkan tensi dan fokus memulihkan kondisi dalam negeri. Namun, kenyataan di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya. Laporan Reuters dan Axios mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Iran meningkatkan aktivitas militernya secara signifikan, terutama dalam bentuk latihan rudal balistik, penguatan sistem pertahanan udara, dan pergerakan unit-unit strategis di berbagai wilayah. Yang menarik, peningkatan ini dilakukan tanpa pengumuman besar, tidak ada parade militer, tidak ada pernyataan provokatif harian, namun pola aktivitasnya cukup jelas bagi para analis militer barat. Israel bahkan secara terbuka memperingatkan Washington bahwa latihan rudal Iran berpotensi menjadi kedok untuk persiapan operasional nyata, bukan sekadar unjuk kekuatan domestik. Ini bukan klaim media pinggiran, melainkan penilaian intelijen tingkat tinggi yang disampaikan melalui jalur diplomatik. Situasi ini menjadi semakin sensitif karena timingnya. Iran melakukan semua ini saat negosiasi nuklir dengan Barat masih menemui jalan buntu. Sanksi ekonomi terus menekan, dan ketegangan regional dari Gaza hingga Lebanon belum benar-benar mereda. Dalam geopolitik, kombinasi tekanan eksternal, kebuntuan diplomasi, dan peningkatan kesiapan militer jarang berujung pada deeskalasi. Justru sebaliknya, kondisi seperti ini sering menjadi fase transisi menuju perhitungan yang lebih berisiko. Doktrin diam-diam Iran, menunggu sambil menajamkan taring. Iran tidak sedang mencari perang hari ini, namun Iran juga tidak sedang mencari perdamaian yang membuatnya rapuh besok. Inilah inti doktrin keamanan Teheran saat ini. Menunda konfrontasi langsung sambil memastikan kesiapan maksimal jika konflik tak terhindarkan. Menurut analisis tahunan The Military Balance dari International Institute for Strategic Studies, Iran dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten membangun kekuatan militer dengan pendekatan berlapis, bukan untuk serangan kilat, melainkan untuk menciptakan efek pencegahan jangka panjang. Iran ingin memastikan bahwa siapapun yang mempertimbangkan menyerangnya harus siap membayar harga yang jauh lebih mahal dari sebelumnya. Pendekatan ini terlihat dari 3 jalur utama. Pertama, penguatan kemampuan rudal dan drone yang oleh Pentagon disebut sebagai tulang punggung daya tangkal Iran. Kedua, pemeliharaan jaringan sekutu bersenjata di kawasan yang memberi Iran kemampuan untuk memperluas konflik tanpa terlibat langsung. Ketiga, aktivitas intelijen dan siber yang menurut laporan panel ahli PBB terus meningkat sebagai bagian dari strategi asimetris Iran. Ini bukan reaksi emosional pasca serangan. Ini adalah pola yang disengaja. Iran tidak menutup pintu perang, tetapi juga tidak ingin menjadi pihak yang pertama membukanya. Dalam logika Teheran, kesiapan yang terlihat namun tidak diumumkan adalah senjata paling efektif untuk menahan lawan sambil menunggu momentum yang paling menguntungkan. Israel dan Amerika membaca sinyal yang berbahaya. Bagi Israel, setiap sinyal militer dari Iran bukan sekadar latihan, itu adalah peringatan dini. Doktrin keamanan Israel yang berulang kali ditegaskan oleh para pejabat pertahanannya dibangun di atas satu asumsi dasar, ancaman eksistensial
harus dihadapi sebelum menjadi nyata. Karena itu, setiap peningkatan latihan rudal Iran, setiap pergeseran postur militer dibaca sebagai potensi langkah awal menuju eskalasi yang lebih besar. Penilaian ini tidak lahir dari paranoia, tetapi dari pengalaman. Laporan-laporan keamanan Israel yang dikutip oleh berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa Tel Aviv melihat kemampuan rudal dan jaringan sekutu Iran sebagai ancaman berlapis, bukan hanya dari satu arah, tetapi dari banyak front sekaligus. Amerika Serikat, di sisi lain, berada dalam posisi yang jauh lebih kompleks. Menurut pernyataan Pentagon dan analisis strategis IISS, Washington berusaha menjaga keseimbangan yang rapuh, mencegah perang regional, sambil tetap menjamin bahwa Israel tidak merasa ditinggalkan. ASS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan sebagai sinyal pencegahan, namun pada saat yang sama menahan diri agar langkah itu tidak dibaca sebagai persiapan perang terbuka. Inilah dilema klasik yang dihadapi Washington. Bertindak terlalu keras berisiko memicu eskalasi yang meluas, melibatkan banyak negara, dan mengganggu stabilitas global. Namun bertindak terlalu lunak justru dapat menggerus daya cegah, mengirim pesan bahwa tekanan terhadap sekutu ISIS bisa dilakukan tanpa konsekuensi serius. Dan yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah satu hal. Iran memahami dilema ini dengan sangat baik. Teheran tahu bahwa ruang gerak Amerika dan Israel dibatasi oleh pertimbangan politik, ekonomi, dan stabilitas kawasan. Di titik inilah, sinyal-sinyal kecil, kesalahan perhitungan, atau respons yang terlambat bisa mengubah ketegangan terkendali menjadi krisis terbuka. Amerika Serikat, penahan atau pemicu? Di antara semua aktor dalam krisis ini, Amerika Serikat memegang peran paling menentukan dan paling berbahaya. Washington bukan pihak yang ingin perang regional, tetapi juga tidak bisa membiarkan sekutunya, Israel, merasa terancam tanpa perlindungan nyata. Inilah posisi rumit yang membuat setiap langkah Amerika diawasi dengan cermat, baik oleh kawan maupun lawan. Secara resmi, pemerintah AS menyatakan tujuannya jelas, mencegah eskalasi dan menjaga stabilitas kawasan. Namun pada saat yang sama, Pentagon secara terbuka mengonfirmasi peningkatan kehadiran militer Amerika di Timur Tengah. Armada laut ditempatkan lebih dekat, sistem pertahanan udara diperkuat, dan kesiapan pasukan ditingkatkan. Semua ini dilakukan bukan untuk menyerang, tetapi untuk memberi sinyal bahwa Amerika siap merespons jika konflik melebar. Masalahnya, dalam geopolitik, sinyal pencegahan seringkali terlihat sama dengan persiapan perang. Bagi Iran, kehadiran kapal induk dan pesawat tempur Al-Yassam bisa dibaca sebagai ancaman. Bagi Israel, kehadiran yang sama adalah jaminan bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendirian. Satu langkah yang dimaksudkan untuk menenangkan satu pihak justru berpotensi memprovokasi pihak lain. Inilah dilema strategis Amerika Serikat. Jika Washington terlalu pasif, daya cegahnya dipertanyakan dan sekutunya merasa rapuh. Namun, jika terlalu aktif, risiko salah tafsir meningkat dan spiral eskalasi bisa dimulai tanpa ada pihak yang benar-benar menginginkannya. Laporan Congressional Research Service menegaskan bahwa kebijakan AS di Timur Tengah kini bergerak di ruang sempit antara deterrence dan entanglement, mencegah perang sambil berdiri sangat dekat dengan pintu perang itu sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul dan menjadi perdebatan besar di kalangan analis internasional adalah ini. Apakah kehadiran Amerika benar-benar berfungsi sebagai penahan konflik atau justru menjadi faktor yang memastikan Israel tidak kalah, apapun risikonya bagi kawasan? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan sangat menentukan apakah ketegangan ini berhenti sebagai tekanan strategis atau berubah menjadi konflik regional yang lebih luas. Kesimpulan, apa yang sebenarnya disiapkan Iran? Jadi, apakah Iran sedang mempersiapkan perang besar? Jawaban paling jujur dan paling penting adalah Iran sedang mempersiapkan kemungkinan perang, bukan kepastian perang. Penilaian lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa Teheran saat ini bergerak dalam zona abu-abu yang berbahaya. Iran tidak mengumumkan niat menyerang, tidak menetapkan tenggat, dan tidak menarik garis merah secara terbuka. Namun, di saat yang sama, mereka terus meningkatkan kesiapan militer, memperkuat daya cegah, dan menyiapkan opsi jika diplomasi benar-benar runtuh. Inilah bentuk pencegahan modern yang paling berisiko.
Ketika semua pihak beroperasi di ambang konflik, ruang untuk kesalahan perhitungan menjadi semakin sempit. Satu serangan yang salah tafsir, satu respons yang terlambat, atau satu keputusan politik yang keliru bisa mengubah tekanan strategis menjadi eskalasi nyata. Iran tidak sedang berteriak atau mengancam secara terbuka. Iran sedang menyiapkan papan catur, mengatur posisi, dan menunggu bagaimana lawan bergerak. Dalam geopolitik, sejarah menunjukkan bahwa persiapan seringkali jauh lebih menentukan daripada tembakan pertama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, apakah langkah Iran ini justru akan mencegah perang besar atau malah membuatnya semakin sulit dihindari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk analisis geopolitik global berikutnya.